여러분, 안녕하세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kembali lagi nih sama aku Dwi Kahrada Gustika dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau angkatan 2023A. Nah, di sini adalah pertemuan kelima, materi keempat. Nah, kali ini kita akan membahas yang namanya teori mimetik ataupun teori pendekatan mimesis. Nah, adapun yang kita bahas untuk kali ini adalah yaitu apa sih pengertian teori mimetik itu, bagaimana sejarahnya, siapa aja tokohnya, dan bagaimana sih teori mimetik itu, dan contoh karya sastra yang berdasarkan teori mimetik. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengertian dari teori mimetik. Nah, jadi pengertian dari mimetik sendiri, istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani yaitu mimesis yang berarti meniru ataupun tiruan. Nah, secara umum mimetik sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan ataupun pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Mimetik juga dapat diartikan sebagai satu teori yang dalam metodenya dapat membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra, tetapi dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi ataupun kreativitas dari pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Nah, yang selanjutnya pengertian mimetik menurut para ahli ini. Ada dua ahli, yaitu Plato. Plato ini mengungkapkan bahwa sastra atau seni itu hanya merupakan peniruan atau mimesis atau pencerminan dari dunia nyata. Yang kedua adalah Aristoteles. Nah, ia berpendapat bahwa mimesis bukan hanya sekedar tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Sejarah mimetik itu bagaimana sih? Dari pandangan tentang mimetik pertama kali diungkapkan oleh filsuf terkenal yaitu Plato, yang kemudian diungkapkan lagi oleh muridnya yaitu Aristoteles. Dan Plato ini berpendapat bahwa seni hanyalah tiruan alam yang nilainya itu jauh di bawah kenyataan dan ide. Menurutnya lagi, seni itu adalah sesuatu yang rendah yang hanya menyajikan suatu ilusi tentang kenyataan dan tetap jauh dari kenyataan. Dan berbeda dengan Plato, Aristoteles menyatakan bahwa tiruan ini justru membedakannya dari segala sesuatu yang nyata dan umum karena seni merupakan kreativitas manusia. Dalam sebuah penciptaan, sastrawan tidak semata-mata meniru kenyataan, melainkan sekaligus menciptakan. Dalam teori mimetik sendiri terdapat 3 metode yang dapat digunakan di dalam kritik mimetik, yaitu adalah yang pertama kepada kelompok masyarakat tertentu. Jadi terutama masyarakat yang disebut dalam karya sastra diberi 3 angket tentang keadaan sosial budaya masyarakatnya, baik masa lalu maupun masa kini. Angket diolah secara kualitatif yang ada di dalam karya sastra tersebut. Yang kedua, dengan menghubungkan suatu unsur yang ada di dalam karya sastra dengan unsur tertentu bersamaan dengan yang terdapat di dalam masyarakat. Ya, sejauh mana unsur-unsur itu benar-benar berfungsi dalam karya sastra, sejauh itu pula hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah kepada anggota masyarakat tertentu yang diminta membaca karya sastra. Jadi, diberi beberapa pertanyaan diarahkan kepada masalah sosial yang telah bergeser ataupun hilang dalam masyarakat. Pengolahan secara kualitatif akan dapat menjawab tentang hubungan karya sastra dengan keadaan sosial budaya. Nah, contoh karya sastra yang akan saya ambil di sini adalah dari cerpen judulnya Perihal Orang Miskin yang Bahagia dari penulis Agus Nur. Nah, di sini menceritakan tentang sebuah kondisi masyarakat di mana masyarakat yang terpuruk di dalam kemiskinan, tetapi pengarang ingin menceritakan nih kondisi masyarakat
atau seseorang yang miskin, tetapi dia tetap merasa bahagia karena status kemiskinannya ini telah diakui oleh pemerintah. Hubungan sosial yang ingin ditampilkan si pengarang di dalam cerita ini adalah tentang pemerintah yang mengakui bahwa masyarakat di negaranya masih banyak mengalami kondisi kemiskinan. Selain itu, muncul sebuah anggapan bahwa untuk menjadi miskin di republik ini tidak cukup hanya dengan sekedar pakaian yang kumal, rumah yang peot, dan perut yang senantiasa kelaparan, tetapi dibutuhkan pula selembar keterangan atau identitas yang menyatakan bahwa dia benar-benar miskin, yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kepala kelurahan yang biasa kita sebut dengan surat keterangan tidak mampu. Nah, pesan itu kan keadaan tersebut masih sangat relevan dengan keadaan kondisi di negara kita sekarang. Banyak sekali orang yang kurang mampu, yang masih banyak membutuhkan tenaga kerja. Mereka dibekali kartu tanda miskin untuk mengesahkan kemiskinan mereka. Padahal yang mereka butuhkan hanya pekerjaan, bukan kartu yang tiada gunanya. Nah, itu dia penjelasan saya tentang teori mimetik, teori pendekatan mimetik pada sebuah karya sastra cerita pendek yang berjudul Perihal Orang Miskin yang Bahagia. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham, dan jika saya salah dalam menyampaikan, tolong mohon diberi kritik dan saran yang membangun supaya kita sama-sama bisa belajar untuk kedepannya yang lebih baik. Oke, sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.